Shalom semuanya, sebentar lagi kebaktian online kita akan dimulai. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara semua boleh mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dapat datang di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, mari kita tetap berpakaian rapi, sekalipun kita di rumah, kita berpakaian rapi untuk datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Jika ada poin-poin yang penting di dalam hidup kita, di mana kita merasa itu bisa membangun hidup kita catat dan kita belajar bersama. Yang ketiga, mari kita sekalipun di rumah kita, saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap excited, kita boleh melompat, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita jauhkan semua distraction yang ada, baik itu gadget atau apapun yang bisa membuat kita tidak konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Anda siap untuk kebaktian online bersama dengan kami? Mari kita sama-sama memulai kebaktian online ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, selamat pagi teman-teman keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Masih semangat di rumah saudara? Saya percaya ya, walaupun kita sudah memasuki sebulan lebih, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi setiap kali saya percaya Tuhan Yesus ada di setiap rumah saudara, amin. Dan dia menanti-nantikan saat ini ketika kita beribadah, ketika kita mendekat kepada dia, memuji menyembah dia. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mau katakan, Tuhan, Engkau lebih dari sekedar nafas yang kami hirup. Kau lebih penting, Kau lebih dekat dari setiap orang Tuhan yang saat ini ada di samping kiri kanan kami. Dan kami mau katakan, Yesus, kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. We need you more, Lord. We need you more, Lord. Biarkan hari ini Tuhan Kau disenangkan oleh setiap pujian, pengagungan yang keluar dari dalam hati kami. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more. Before I need you, Lord. I need you more. Sekali lagi dari awal kita katakan, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more. More the air, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the makes heart beat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own life. I need you more. Jadikan ini sebagai doa kita. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more.
song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, and I never want to go back to my old life. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you, oh Lord, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Whoa, whoa, whoa. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Lebih lagi katakan, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Whoa, whoa, whoa. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Ini doa kami, Tuhan. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, and I don't want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. I need you more, Lord. More than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Saudara, biarkan saat ini kau angkat kedua tanganmu. Mari puji dan sembah Tuhan kita. Katakan bahwa engkau membutuhkan Dia. Katakan, we need you, Lord. Our family needs you, Lord. Our city needs you, Lord. Our nation needs you, Lord. Oh, we want you more. We want you. We want you. I need you more. I need you more, Jesus. Oh, terima kasih, Yesus. Siapkan hati kami, Tuhan, pada pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami mau katakan, Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari kemarin. Lebih dari, Tuhan, nafas yang bisa kami hirup hari ini. Lebih dari setiap orang yang bisa kami lihat dengan mata kami. Tuhan, Kau lebih berharga dari semuanya itu. Karena Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita, memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan kita yang membutuhkan Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, tengok kepada kiri kananmu yang ada di rumahmu, mungkin suami, istri, anakmu, papa, mamamu, dan katakan, mari kita perlukan Tuhan lebih lagi. Amin.
Dan Tuhan adalah sumber sukacita kita, amin. Saat ini saudara, begitu banyak yang bisa menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena itu saudara, berikan tos pada kiri kananmu dan bilang, sukacita surga ada di tengah-tengah kita. Amen. Yeay. Wow, wow. Boleh pinjam tangannya? Yang belum bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri yuk. Yeay. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Hale, pinjam tangannya ya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita Yesus, haleluya. Ada sukacita di rumah saudara? Saya percaya saudara, ketika kita meninggikan, Dia adalah Tuhan yang maha besar, Dia maha mulia. Dan Tuhan mau di tengah-tengah masa ini kita tetap bangkit, tetap bersinar bagi Dia, amin. Yo. Katakan, Kau Tuhan, Maha mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau, ku bebas merdeka.
masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan, ku sorakan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, yes Lord. Kami mau bangkit dan bersinar. Di tengah-tengah saat-saat ini Tuhan, justru kami mau mengatakan, kami adalah garam dan terang di dunia ini. Dan kami mau bersinar bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu, langit dan bumi akan berlalu. Tapi ada satu yang kekal, yaitu Engkau, perkataanmu, firmanmu, kekuatanmu, kasihmu Tuhan, kekal dalam hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan, hari ini, di dalam ibadah ini. Kami sekali lagi Tuhan, Kau bawa kami, angkat kami, untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya telah terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sekali lagi dari awal katakan, semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menandingan kasih Bapa.
sampai habis bumi, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari keluarkan suaramu di rumahmu, angkat tanganmu, puji Dia, puji Yesus, karena tiada yang sepertinya. Wow. Ku sembah Kau, ku tinggikan namamu, ku puja. Biarkan setiap hati dan bangsa Tuhan mengakui Engkau Yesus, Raja segala raja. Wow. Kami tinggikan Engkau. Sampai habis bumi ini berlalu, sampai siang dan malam menyatu. Kami mau katakan, Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau, ya Bapa, Allah dan Rajaku. Tuhan, sampai namamu ditinggikan oleh setiap hati dan bangsa. Kasih setiamu selalu menyertai kami. Terakhir kali kita katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Katakan, sampai namamu, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan karena kami tidak melalui hidup ini sendirian. Terima kasih Tuhan buat Engkau. Terima kasih buat orang-orang yang Kau letakkan di kiri kanan kami. Terima kasih Tuhan, dan siapkan hati kami
mendengarkan firman-Mu, menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Siapkan hati kami Tuhan hari ini, lebih lagi untuk mengenal-Mu, masuk ke dalam tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sangat bersyukur sekalipun kita belum bisa ibadah seperti biasa, tapi hari ini kita bisa sama-sama menikmati ibadah bersama lewat ibadah online yang diadakan hari ini. Nah, hari ini kita sampai kepada minggu pertama bulan Mei dan sangat bersyukur sekalipun kita belum bisa saling bertemu, saling mentraktir, makan bersama, tapi hari ini Tuhan mau mentraktir kita dengan perjamuannya, amin. Karena itu bagi setiap Anda yang sudah dibaptis, harap persiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Dan hari ini seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, sampai bumi berlalu, sampai semuanya sudah tidak ada lagi di bumi ini, kasih setiamu tetap menyertai kita. Saya percaya hari ini perjamuan Tuhan diadakan untuk meneguhkan kasih setianya kepada setiap kita, amin. Karena itu sebelum kita mengambil roti dan anggur, saya ajak setiap kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami, kasih yang mengalahkan maut, kasih yang turun ke dalam maut, bahkan Engkau keluar daripada maut, Tuhan, untuk membawa kami kepada satu pengharapan yang baru. Kami mengucap syukur, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, dan hari ini Tuhan, dengan hati yang hormat kami mau sama-sama menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan, yang telah dicurahkan buat kami. Tuhan, terus teguhkan hati kami untuk kami tidak pernah lupa akan kasih-Mu, dan Tuhan, jadikan setiap kami juga penyalur-penyalur kasih-Mu, sehingga saat kami menerima perjamuan ini, kami tidak hanya mengakui tubuh dan darah-Mu, tapi kami juga mau hidup Tuhan di dalam kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu buat setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, katakan amin. Oke, bagi Anda yang sudah mempersiapkan roti dan anggurnya, Anda boleh pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Namun sebelum kita sama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan, saya mau ajak setiap kita untuk menguji diri kita. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing menguji dirinya sendiri, apakah kita sudah dengan cara yang layak menerima tubuh dan darah Yesus. Kalau dalam bulan ini mungkin kita masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, masih ada rasa amarah, masih ada rasa benci yang belum kita lepaskan. Mari hari ini saya ajak kita ambil waktu sejenak, kita sama-sama minta kasih Tuhan sekali lagi turun atas setiap hati kita. Minta Tuhan berikan kita kasih yang mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan kalau ada dosa-dosa yang lain, mungkin ada kecanduan, hal-hal yang kau tahu engkau lakukan tidak berkenan pada hati Tuhan, minta ampun di hadapannya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang pengampun, Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kiranya sekali lagi dengan kuasa darah-Mu Engkau mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sekali lagi mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dengan kasih-Mu. Tuhan, buat kami tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, buat kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi biarkan kami hidup dengan layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, mari sama-sama saya ajak setiap kita juga berdoa buat setiap keluargamu. Kalau ada di antara engkau yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, mari kita berdoa kuasa darah Yesus juga menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam keluargamu. Dan kalau ada di antara keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menerima keselamatan, mari sama-sama kita berdoa, biarkan lewat perjamuan yang kita ambil, anugerah keselamatan, kuasa darah Yesus juga tercurah buat mereka, sehingga keselamatan juga boleh
boleh terjadi atas setiap keluarga kita yang belum percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan setiap anggota keluarga kami yang sakit. Kami minta kuasa darah Yesus sekali lagi, bilur-bilur-Mu Tuhan tercurah ya Tuhan untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang belum percaya. Kami minta ya Tuhan kuasa darah Yesus menyucikan. Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan tercurah di atas kayu salib buat mereka, dan buat mereka mengerti betapa Engkau mengasihi mereka, sehingga sungguh Tuhan biarkan dalam tahun ini, dalam tahun pemulihan, keselamatan boleh terjadi atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terus nyalakan api cinta-Mu di dalam hati kami, untuk kami bisa mengasihi Engkau, mengasihi keluarga kami, bahkan orang-orang yang belum percaya dengan kasih yang lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Siapa yang merasa diberkati dengan pujian hari ini, dengan perjamuan yang Anda sudah terima, saya percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan tetap ada buat kita semua. Amin. Oke, siapa yang exciting mendengarkan firman Tuhan hari ini, lambaikan tangannya. Oke, saya percaya setiap jemaat Exodus adalah jemaat yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini sekalipun kita berada di dalam satu kondisi yang belum selesai-selesai, saudara, dalam masa karantina, PSBB yang diperpanjang, bahkan sampai akhir Mei, tapi Tuhan punya satu rencana yang indah buat kita. Amin. Waktu saya melakukan latihan rohani seperti yang dikotbahkan oleh Evangelis John 2 minggu yang lalu, bahwa di dalam masa-masa kegelapan ini justru kita harus melatih otot rohani kita. Amin. Kita gak hanya percaya Tuhan adalah gembala yang baik yang melindungi kita, tapi kita juga mau melatih diri kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Amin. Nah, saya mau ceritakan bahwa minggu ini saat saya mulai baca lebih banyak lagi firman Tuhan, ternyata Tuhan berikan satu tema yang luar biasa untuk jemaat Tuhan di tempat ini ya. Sekalipun keadaan semakin gelap, tetapi Tuhan punya satu pesan buat setiap kita, yaitu apa? Bangkitlah dan jadilah terang. Amin. Katakan sama kiri kananmu, ayo bangkit jadi terang. Jangan lesu terus, jangan loyo terus saudara. Keadaan boleh loyo, tetapi iman kita tidak boleh loyo. Amin. Firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa saudara? Terang hidup. Akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam gelap. Sekalipun dunia ini diliputi oleh kegelapan, tetapi di dalam kita masing-masing ada satu terang yang namanya terang hidup. Amin saudara. Karena itu katakan sama kiri kananmu, kita tidak seharusnya bersedih. Kita tidak seharusnya loyo. Karena apa? Di dalamku, di dalammu ada terang hidup ya. Beritos sama kiri kanannya, kita punya terang hidup. Amin. Amin. Dan karena itu pesan Tuhan yang kedua, karena Tuhan kita adalah terang hidup, karena kita sudah diberikan terang yang hidup. Karena itu Tuhan berkata apa? Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi apa saudara? Terang Tuhan terbit atasmu. Katakan sama kiri kananmu, terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, kapan terang itu terlihat terang sekali? Waktu dia berada di dalam kegelapan. Saat ini seluruh bumi sedang ada di dalam kekelaman, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran. Yang tadinya cuma khawatir tertular COVID, sekarang sudah bukan lagi khawatir tertular COVID. Khawatir gak bisa makan, benar gak saudara? Toko-toko semuanya harus ditutup, usaha-usaha harus dihentikan, mbak-mbak harus pulang saudara.
Sekalipun sekarang peraturannya tidak boleh mudik, tapi sebelum peraturan ini keluar semua pada pulang, saudara. Setiap kehidupan kita dicengkeram oleh satu ketakutan. Kapan kehidupan ini bisa normal kembali? Tapi ingat saudara, justru di tengah kegelapan, itulah awalnya manusia ingat dan tahu bahwa dia butuh Tuhan. Amin. Disitulah di dalam kegelapan itulah manusia mulai mencari terang. Di dalam kegelapan itulah hati manusia menjadi lembut. Mulai menyadari, saya butuh pertolongan. Saya butuh Tuhan yang melindungi. Saya butuh Tuhan yang menyembuhkan. Katakan amin. Amin saudara. Karena itu hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Jangan takut. Jangan loyo. Jangan lemah tapi bangkit. Jadi terang. Oke. Dan hari ini kita akan belajar gimana caranya kita bangkit untuk jadi terang. Ya, yang pertama, pastikan kalau pelitamu masih menyala, saudara. Tadi dikatakan apa? Barang siapa mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, di dalam dirinya ada terang hidup. Karena itu kita tidak hidup di dalam kegelapan. Tapi ada kalanya kegelapan itu terlalu mengkhawatirkan kita sampai terang itu tidak terlihat. Karena itu poin pertama hari ini yang saya mau sampaikan adalah, apakah engkau yakin bahwa pelitamu masih menyala? Apakah engkau masih yakin bahwa Tuhan melindungi engkau? Apakah engkau masih percaya bahwa Tuhan ada berserta dengan engkau? Ataukah engkau sama seperti dunia ini yang sudah dicengkeram ketakutan? Firman Tuhan minggu ini di dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara, kalau pelita saudara masih menyala, kalau saudara tahu di dalam saudara ada terang hidup, ada Yesus yang luar biasa, Allah yang menciptakan semesta ini, maka saudara akan berkata seperti Daud, kepada siapakah aku harus takut? Tetapi sebaliknya, kalau kita ragu-ragu, kalau kita terlalu banyak mendengar berita sampai iman kita tenggelam, saudara, mungkin kita sebaliknya. Tuhan, di manakah engkau? Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara, gelap dan terang sebenarnya yang harus takut siapa? Gelap yang harus takut kepada terang atau terang yang takut sama gelap? Gelap yang harus takut sama terang, saudara. Waktu terang itu ada, maka kegelapan harus pergi. Amin. Waktu kita punya terang Tuhan, kegelapan tidak berkuasa atas kita. Amin. Sama yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 1, di dalam Dia ada kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saat terang itu bercahaya di dalam kegelapan, maka kegelapan itu apa? Tidak dapat menguasainya. Amin saudara. Baik itu maut, baik itu penyakit, baik itu resesi ekonomi, baik itu apapun juga saudara, kegelapan tidak bisa menang atas terang. Karena itu hari ini katakan sama dirimu, aku anak terang, aku anak Tuhan, di dalamku ada terang yang luar biasa. Karena itu kegelapan tidak dapat menguasai aku. Haleluya saudara. Amin. Kalau kita baca di dalam Mazmur 91 saudara, gimana kita memastikan pelita kita masih menyala? Mazmur 91 berkata, kalau engkau benar-benar ada di dalam Tuhan. Ayat 5 berkata apa saudara? Engkau tak usah takut. Wow, dikatakan engkau takut pun gak perlu saudara. Engkau tak usah takut. Terhadap apa? Kedahsyatan malam. Terhadap apa lagi? Panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu malam. Penyakit menular yang menular di waktu petang. Dikatakan apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan apa? Menimpamu. Di sini ada janji yang jelas daripada Tuhan. Kalau kita benar-benar ada di dalam terang itu, ada perlindungan yang 100%. Tuhan berkata apa? Itu tidak akan menimpamu, saudara.
Kau tidak usah takut sama sekali. Tapi janji ini diberikan pada orang yang seperti apa? Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya bukan orang yang di luar Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Karena itu ini saatnya anak-anak Tuhan kau cek. Apakah kau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah hidupmu sungguh-sungguh berlindung di dalam Tuhan? Apakah kau sudah sungguh-sungguh bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Sehingga kau boleh berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saat ini iman kita hanya setengah-setengah, saya yakin saudara susah mengatakan perkataan ini. Kata tidak usah takut banyak tanda tanya. Gimana gak takut? Sekarang yang kalau lihat berita sudah 9.000, 10.000 saudara. Gimana gak takut yang meninggal sudah ratusan? Gimana gak takut? Susah untuk melihat saudara. Tapi janji ini diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dikatakan ayat 14 apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hanya orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Hanya orang Kristen yang tidak setengah-setengah. Yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya. Dikatakan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji. Tapi Dia juga mau kita tepat janji. Segala perintah dan janji Tuhan selalu diberikan dengan sebuah syarat. Ada perjanjian antara Tuhan dan manusia. Tuhan gak mau bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Tuhan gak minta yang jauh-jauh. Tuhan hanya minta apa saudara? Ayo sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Mengenal sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 28 saudara. Di sini jelas sekali dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa? Dengan setia. Bukan hanya melakukan sekali. Bukan melakukan 2 kali terus stop. Bukan hanya sekali-kali Anda ke gereja dan mendengarkan suara Tuhan. Tapi melakukan dengan setia saudara. Segala perintahnya. Tuhan gak minta yang lain. Tuhan minta ayo dengar-dengaran. Ayo lakukan dengan setia. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi bagianmu. Kalau saya tanya siapa yang mau diberkati Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Tapi berkat ini akan datang jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu datangnya pasti, Tuhan sudah sediakan. Tapi hanya ada satu jalannya. Kalau saudara mau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan ragu, jangan pakai pikiran kita sendiri. Sudah berdoa kok belum dijawab, sudahlah aku jalan sendiri. Kalau saudara selalu mengandalkan kekuatan Anda sendiri, saudara gak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara mau pelita, saudara menyala. Dimulai dari baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan lakukan dengan setia. Maka berkat itu otomatis akan mengalir. Orang yang di samping kiri kanan saudara akan melihat. Loh kok si itu tadinya wah sangat berkekurangan. Sangat susah, kok sekarang senyum terus, gak pernah muram, bahkan tiap bulan bisa membayar semua tagihan, semua biaya tanpa tunggakan. Kok bisa? Saudara, otomatis tanpa saudara berbicara pelita saudara menyala. Amin. Karena itu pastikan terlebih dahulu saudara sudah melakukan bagian saudara. Supaya pelita itu menyala, supaya berkat Tuhan mengalir. Saudara harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, ayo pastikan pelitamu masih menyala. Amin. Saya dengar satu kesaksian saudara di awal tahun ini saudara, waktu kita belum mengalami banjir besar. Tuhan itu selalu berbicara kepada orang yang mau mendengar. Amin. Ada seorang mama
teman sekolah anak saya gitu ya. Tinggalnya nggak jauh dari kami, beda 3 gang kecil, saudara. Lalu waktu banjir itu sudah terjadi, dia cerita, saudara. Wah, puji Tuhan, saya dengar-dengaran dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Waktu malam tahun baru, entah kenapa, meskipun itu hujan deras sekali, dia tergerak untuk masak daging banyak-banyak, saudara. Nggak tahu mau buat siapa, tapi rasanya pengen masak aja. Karena itu bukan Sabtu, jadi hari tanggal 31 Desember dia beli daging banyak-banyak, dia masak, saudara. Dia simpen di kulkas. Tidak taunya malam itu hujan deras, besokan paginya banjir, saudara. Lalu ada suara bilang dalam hatinya, bawa itu masakan kamu, masak nasi banyak-banyak, bawa ke kelurahan. Banyak orang yang tidak bisa tinggal di rumah, kurang makan, kamu kasih mereka makan, haleluya. Saudara, segala berkat pelita Tuhan bisa menyala kalau kita dengaran. Hari itu puji Tuhan, mamanya teman saya ini, teman anak saya ini dengaran. Hari itu dia jadi berkat, amin. Karena itu tidak susah untuk kita jadi berkat, tapi kuncinya adalah dengaran, amin. Oke, selanjutnya kita mau belajar, saudara. Setelah kita dengaran dengan Tuhan, kita juga harus pastikan saudara mengerti betul gimana caranya menghidupi kebenarannya Tuhan. Dalam minggu ini waktu saya membaca kitab Yesaya, bacaan tambahan saya, saudara, saya mendapati, ternyata kebenaran yang kita pikir sudah benar itu masih jauh dari standarnya Tuhan. Tuhan punya kebenaran itu, sangat tinggi. Karena itu kenapa dikatakan dalam Mazmur 1, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita akan seperti pohon yang selalu menghasilkan buah. Karena kebenaran Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kita pikir, saudara. Dan hari ini saya mau bagikan apa yang saya dapat dari Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Di sini umat Israel adalah umat yang mengenal Tuhan. Mereka berpikir aku ini sudah cukup soleh, udah cukup sampai berdoa puasa, harusnya sudah cukup ikut sesuai dengan maunya Tuhan. Tetapi ada satu pertanyaan dikatakan apa? Tuhan, mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkan? Artinya apa? Ada sesuatu yang kayaknya masih mengganjal, saudara. Kok berkat Tuhan tidak turun juga? Kok terang Tuhan tidak bersinar juga walaupun kita udah percaya Tuhan? Di sini dikatakan apa? Yesaya 58 ayat 1 berkata, serukanlah kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, beritahukan pada umatku apa kesalahan mereka. Dan di ayat 4 ini dikatakan apa? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Artinya apa? Kita gak peduli dengan orang lain. Kita egois hidupnya. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Kita menginjak-injak pula orang yang lebih lemah. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa? Berbantah, sambil berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Lanjutan ayat ini berkata apa? Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak bisa didengar. Anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita berkaca, bercermin. Kita sudah diberi terang hidup. Tapi apakah kita menghidupi terang itu dengan sepenuhnya? Apakah kita sudah kenal apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan sepenuhnya? Atau kita cuma melakukan kewajiban agama kita, ya udah ke gereja. Doa, disuruh doa, ya sudah saya berdoa. Disuruh baca firman, saya baca firman, saya taat loh, saleh loh. Tapi di sini dikatakan apa? Kebenaran Tuhan itu jauh lebih tinggi. Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran dikatakan di sini apa? Tidak hanya saudara tidak bersalah sama orang lain, tapi saudara juga harus peduli dengan orang lain. Saudara harus lihat apakah hidup kita ini jadi berkat atau tidak. Apakah hidup kita ini malah menganiaya yang lain. Di sini dikatakan kamu mendesak buruhmu, kamu berbantah, kamu berkelahi, bahkan memukul. Kalau kita baca ayat selanjutnya di sana dikatakan apa? Tuhan berkata, berpuasa yang kehendaki ialah
supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bayangin saudara, Tuhan berkata, kita yang sudah percaya Tuhan pun kadang-kadang masih dibelenggu oleh apa? Kelaliman. Ada kejahatan yang tersembunyi, yang tidak kita sadari, yang selama ini kita lakukan. Oh, mungkin saudara berkata, aku gak ngapa-ngapain kok. Aku tidak menindas orang lain. Oke, tapi apakah engkau peduli dengan orang lain? Di sini dikatakan apa? Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Artinya Tuhan gak puas hanya dengan keadaan kita baik, tapi Tuhan mau kita memperhatikan orang di sebelah kita. Mematahkan setiap kuk, setiap beban. Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan terakhir dikatakan apa? Tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayo, apakah ada di antara kita yang sama seperti yang dikatakan di sini? Mungkin kau merasa kau baik-baik saja. Aku gak jahatin orang kok. Aku baik loh, aku bahkan berbagi sama orang-orang yang kukasihi. Benar. Tapi Tuhan mau engkau memperhatikan yang lebih memerlukan. Itu standar kebenarannya Tuhan. Apakah orang di sampingmu sudah terberkati dengan kehadiranmu? Apakah orang yang lapar sudah kau beri makan? Apakah orang yang tidak punya pakaian sudah kau bagi pakaian? Apakah yang tidak punya rumah sudah kau tampung? Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia Allah yang menciptakan semua manusia. Dia enggak puas hanya dengan anak-anaknya yang baik, tapi dia rindu setiap kita anak-anaknya menjadi berkat, menjadi terang buat orang di sekeliling kita. Amin. Saya kemarin baca satu kesaksian yang luar biasa saudara. Waktu banjir di awal tahun kemarin ternyata ada seorang anak Tuhan yang menjadi terang. Saudara tahu waktu banjir ini terjadi, semua rumah yang cuma satu lantai rata-rata sudah tidak bisa diam di dalam rumah. Benar? Kemarin kita dengar kesaksian Evangelis John dan Angel juga sama, harus ngungsi ke tempat lain karena sudah sepinggang saudara. Lalu ada seorang anak Tuhan, dia puji Tuhan, Tuhan berkati rumahnya punya lantai 2 dan lantai 3. Waktu dia mengalami banjir ini, dia setelah angkat-angkat barang, dia mulai lihat dari jendela. Aduh, kasihan ya, tetangga-tetanggaku rumahnya cuma satu lantai. Kemana mereka mesti mengungsi? Akhirnya dia dengar-dengaran dengan Tuhan, dia buka rumahnya. Dia bilang, ayo, bagi siapa yang gak punya tempat ngungsi boleh datang ke rumah saya. Akhirnya dia keluarin semua makanan dia saudara. Dia kasih makan semua tetangga-tetangganya. Dari berbagai kepercayaan dia gak peduli. Yang penting saya memperhatikan kebutuhan mereka. Lalu pada waktu itu kalau saudara tahu banyak tempat mati lampu, listrik dipadamkan karena banjirnya terlalu dahsyat saudara ya. Dan waktu setiap orang merasa tercekam, ketakutan, sudah banjir, mati lampu. Anak Tuhan ini menjadi terang. Tiba-tiba dia terpikir, dia nyanyi lagu pujian saudara. Dia mulai menghibur orang-orang yang ada di rumahnya. Tanpa sadar, orang-orang yang tadinya galau, yang tadinya aduh merasa ini tahun baru kok sial amat. Sejak dengar lagu pujian mereka dikuatkan. Orang yang tidak mengenal Tuhan mulai merasa, kok orang Kristen berbeda ya? Di dalam segala keadaan mereka bisa memuji Tuhan. Dalam segala keadaan mereka punya kasih. Haleluya. Amin. Karena itu saudara, kebenaran Tuhan tidak hanya berbicara saudara tidak berdosa. Tapi kebenaran Tuhan berbicara, apakah engkau sudah mengasihi orang lain? Apakah kau sudah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri? Tuhan berkata standar yang sama harus digunakan. Kau harus mengasihi Tuhan, kau juga harus mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Sebab Allah adalah kasih. Waktu kita melakukan ini semua ada satu janji yang luar biasa dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar saudara, gak main-main. Dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Artinya apa saudara? Saat saudara melakukan kebenarannya Tuhan, saat saudara enggak main-main, saudara enggak pelit-pelit, saudara enggak ragu-ragu, saudara lakukan firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Maka terangmu akan merekas seperti fajar. Bahkan luka kita akan pulih dengan segera. Saya percaya saat kita memperhatikan kebutuhan orang lain, luka kita menjadi tidak seberapa. Amin. Waktu kita memperhatikan, kita sibuk dengan mengasihi orang lain, masalah kita enggak jadi apa-apa. Amin. Kita enggak sibuk lagi mengurus diri kita sendiri. Enggak ada waktu saudara. Karena apa? Kebenaran Tuhan jadi barisan depan. Gak peduli seperti apapun masalah kita tetap berjalan dalam kebenaran. Maka akhirnya apa? Terang kita merekah, luka kita sembuh dengan sendirinya. Haleluya. Siapa yang mau mengalami ini? Katakan sama kiri kananmu, ayo hidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Nah yang ketiga, kita akan sama-sama belajar saudara. Setelah kita tahu bagaimana untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita perlu melihat, kita perlu pandang dan menyadari kegelapan apa yang ada di sekelilingmu. Ya, oke, dalam Matius 5 ayat 14-15 dikatakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudara, Yesus gak hanya berkata akulah terang dunia, tapi Yesus lebih jelas lagi berkata kamu terang dunia. Katakan sama kiri kananmu, kamu terang dunia. Kita adalah terang. Tugasnya terang bukan untuk menerangi yang terang saudara. Tugasnya terang adalah menerangi kegelapan. Di sana dikatakan kota yang di atas gunung. Kenapa di atas gunung? Karena jauh saudara. Kalau tidak ada pelita tidak kelihatan. Tapi saat ada pelita, ada mercusuar, kota yang sejauh apapun terlihat dengan jelas. Dan hari ini saya mau beri kesaksian saudara supaya saudara tahu. Saat kita mau belajar melangkah peduli dengan orang lain, sinar kemuliaan Tuhan atau terangnya Tuhan itu bisa merekas sampai luar biasa. Amin. Amin. Dan itu dimulai kalau saudara mau menyadari kegelapan di sekitar kita. Seperti akhir-akhir ini saya mulai berpikir, Tuhan, bersyukur saya punya makanan yang cukup setiap hari. Anak saya juga bisa makan yang cukup, semuanya normal. Tapi saya lagi berpikir apakah ini saja yang Tuhan mau? Saya mulai pikir dalam suatu hari waktu saya selesai doa pagi, Tuhan berkata, hari ini kan kamu ada komsel. Biasanya komsel itu kita, kalau komsel di Meruya, komsel dengan AI itu kita paling happy-nya makan saudara ya. Karena AI pada pintar masak. Nah sekarang karena corona ini masa karantina kita gak bisa makan. Maka pagi itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kan kamu punya satu jemaat baru memulai usaha makanan. Belilah sama dia, kirim ke AI supaya semuanya happy. Oh iya betul ya saudara. Puji Tuhan akhirnya saya lakukan apa yang Tuhan suruh dan semuanya bersuka cita. Amin. Ada sekali lagi juga saya tiba-tiba kok merasa Tuhan gimana ya, ini komsel kayaknya mau game susah gitu ya, mau main susah, semuanya untuk sukacita itu agak berat saudara. Lalu Tuhan tuntun gitu ya lewat kita sharing-sharing dengan pendoa di dalam sel grup saya. Mereka pada bilang, Ci sebenarnya kita ini ya memang hemat sih ya, hemat biaya gojek, hemat yang lain-lain, gak pergi ke mall. Tapi kuota internet habis terus, oh iya benar juga gitu ya. Oh ternyata saya bisa jadi berkat dengan membagi kuota internet gitu ya. Akhirnya saya bilang di dalam sel grup, ayo hari ini kita games. Gamesnya yang menang dapat kuota internet. Wah puji Tuhan saudara, pada bersuka cita ya. Jadi saya percaya kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara akan dituntun Tuhan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekeliling saudara. Sehingga saudara akan jadi terang, amin. Bukan hanya terang di dalam gereja saja, tapi lebih lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, amin. Dan saya mau beri satu kesaksian saudara.
Ini adalah foto dari satu pelayanan yang luar biasa yang ada di dalam gereja pusat kita di Taiwan, di Taipei, yang dinamakan dengan Joy Family. Ya, pelayanan ini adalah pelayanan khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita belum melihat pelayanan seperti ini. Tapi saudara, pelayanan ini di Taiwan asalnya juga nggak ada. Tapi dimulai dari seorang wanita yang di tengah itu. Ada yang mengenali? Ada ya, harusnya ya. Dia pernah datang di antara kita sekali. Waktu kita kalau nggak salah perayaan Father's Day, dia adalah istri dari seorang pendeta namanya Pendeta Lim. Saudara, dia adalah anak seorang petani. Pada satu hari waktu dia membesuk beberapa rumah, dengan anehnya Tuhan atur waktu dia besuk beberapa rumah itu, kok ada 3 rumah di rumahnya semua punya anak ABK. Lalu dia mulai berpikir, Tuhan, ternyata di Taiwan yang maju dan yang kelihatannya baik-baik ini, banyak sekali keluarga yang hidup dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam rasa sedih karena anaknya tidak bisa bersekolah, anaknya susah diatur, susah dibawa keluar karena malu. Lalu Tuhan mulai taruh gerakan di dalam hati dia, ayo ajak 3 anak ABK yang kamu besuk kemarin, sama orang tuanya, mulai datang ke gereja seminggu sekali aja. Kita belajar sama-sama menyanyi, berinteraksi bersama dan saling mengasihi. Udah gitu aja saudara. Jadi dimulai dari kegiatan menyanyi bersama. Lalu 3 anak ABK ini dikumpulkan saudara, mereka mulai memuji Tuhan, happy. Lalu mulailah mereka bilang sama teman-teman yang punya anak ABK di rumahnya, di situ ada tempat yang menerima anak-anak kita loh, ayo pergi ke sana. Akhirnya pelan-pelan hari tambah hari saudara, semakin banyak keluarga yang ditemui, ternyata mereka memiliki kesulitan. Lalu pelan-pelan karena anak-anaknya semakin banyak saudara, dibukalah sebuah sekolah seperti penitipan anak daycare ya. Lalu mulai dari setengah hari, lalu sampai sore, ngapain aja? Gak ngapa-ngapain saudara, yang gampang. Karena anak ABK itu ada yang menyembunyikan diri, takut sama orang. Jadi cuma belajar main-main, belajar percaya diri, belajar menyanyi, belajar bicara di depan orang. Lalu dikasih makan siang. Wah, happy saudara. Dan saudara tahu waktu dia terus dengan setia melakukan apa yang Tuhan taruh. Akhirnya pelayanan ini menjadi besar saudara. Mereka sampai diberi penghargaan dari menteri sosialnya saudara, karena sudah melakukan terlalu baik, sampai ratusan anak-anaknya. Saudara kalau boleh lihat akhirnya mereka bukan hanya belajar di gereja, mereka seminggu sekali ada acara jalan-jalan saudara, bisa naik sepeda bersama, bisa ke museum gitu ya, bisa ke taman saudara, karena visi mereka adalah supaya anak ABK jangan disembunyikan di rumah. Bawalah mereka keluar dari rumah, biar mereka tahu bahwa mereka berharga dan mereka bisa seperti yang lain. Saudara, ini luar biasa, bahkan sampai mereka diundang di tempat-tempat yang terkenal untuk memberikan performance. Kalau saudara lihat fotonya, itu yang menari semuanya anak-anak ABK dan guru-guru volunteer-volunteernya saudara. Mereka bisa ada di tempat konser yang sangat luar biasa, menari untuk orang-orang yang normal. Saudara, Tuhan bisa menerbitkan pelitamu begitu menyala saat kau mau peduli dengan kegelapan di sekelilingmu. Amin. Dan bahkan hari ini saya nggak temukan gambarnya, tapi saya baca bahwa hari ini saudara, mereka bahkan sudah mempersiapkan satu rumah masa depan untuk anak-anak ini. Ada satu rumah masa depan seperti panti jompo mungkin kalau kita katakan, karena orang tua mereka semakin tua. Mungkin orang tua ini khawatir kalau anak-anak ini nanti sudah besar, mereka seperti apa kalau orang tuanya nggak ada. Karena itu dari hari ini mereka sudah persiapkan. Mereka siapkan satu tempat saudara, di mana tempat itu sangat bahagia. Semua anak-anak ABK yang di sana bisa sama-sama menanam, bercocok tanam. Saudara bisa melakukan kegiatan sama-sama. Dan akhirnya mereka mendapat satu pengakuan dari pemerintah, mendapat donasi yang semakin hari semakin besar. Dan Tuhan bawa mereka hari ini memberkati bahkan sampai ribuan jiwa. Haleluya. Saudara, Tuhan kita tak terbatas. Kalau saudara mau peduli
dengan orang yang dari sekitar saudara. Tidak perlu hebat saudara. Tapi saudara mau menyinari kegelapan di sekeliling saudara. Sama juga dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Saya sangat bersyukur saudara. Kalau hari ini ada banyak anak-anak yang bisa bersekolah lewat yayasan kita Exodus Ailing. Awalnya juga begitu saudara, ada orang yang peduli. Mereka melihat kok anak-anak ini gak sekolah, bawalah ke sekolah minggu saudara. Waktu bawa ke sekolah minggu, kita mulai lihat kok belum mengecap pendidikan, sudah umur berapa. Kita mulai lakukan lebih lagi dan Tuhan tuntun. Sampai hari ini, tahun ini saudara sudah ada 2 orang yang akan lulus SMA. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Ya saudara, Tuhan mau pakai kita jadi terang. Karena itu jangan sembunyikan. Karena itu jangan bersembunyi saudara. Jangan merasa engkau gak bisa apa-apa. Tuhan bisa pakai kita lebih dari apa yang kau kira, amin. Karena itu poin yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah bangkit dan bergerak dengan kekuatan Roh Allah. Masa-masa ini saudara, Tuhan mau kita bangkit dan bergerak. Tapi bukan dengan hikmat kita. Bukan dengan usaha kita yang terbatas. Usaha kita sangat terbatas saudara. Kalau kita tahu, kita sudah mulai mengumpulkan donasi. Sampai hari ini saudara, kita bersyukur dengan berkat bantuan teman-teman kita sudah ada beberapa rumah sakit yang siap dibantu. Tapi saudara, dengan kekuatan kita sangat terbatas. Kita pikir kita sudah beli semuanya. Tetapi saat kita tanya sama rumah sakit ternyata yang dibutuhkan, kita belum beli saudara ya. Ternyata ada kebutuhan di luar pikiran kita. Karena itu hari ini saya mau setiap kita belajar untuk bangkit dan bergerak bukan lagi dengan kekuatanmu. Dunia ini sudah cukup saudara. Kepintaran kita mentok. Medis mentok. Ilmu kedokteran sudah dinyatakan mentok. Tapi apa yang dunia tidak punya hari ini adalah kekuatan Roh Allah. Adalah kuasa Roh Kudus. Adalah mujizat Allah yang mereka nanti-nantikan. Karena itu ayo saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bangkit dengan kekuatan Roh Allah. Kalau kita baca dalam Alkitab ada sebuah kisah. Saudara, waktu itu bangsa Israel sedang dalam keadaan sangat mengenaskan. Mereka sudah ditawan di bangsa asing. Mereka tercerai-berai. Kota mereka sudah dikepung, dikalahkan, dibakar saudara. Tembok kota mereka sudah enggak ada. Bait suci yang mereka bangga-banggakan yang disaluti emas sudah tidak ada lagi. Perabotannya sudah dijarah oleh musuh. Mereka jadi bangsa yang sudah tidak bisa menegakkan kepalanya. Tapi hari itu Tuhan berkata sama seorang nabi namanya Yehezkiel, "Hai anak manusia, menurutmu apa katamu? Kalau kita keadaannya sekarang seperti tulang-tulang yang sudah kering ini. Seperti tengkorak. Sudah gak bisa apa-apa lagi. Menurutmu bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?" Sampai hari ini Tuhan masih bertanya sama kita. Kalau keadaan kita hari ini seperti tulang-tulang kering. Mungkin kau merasa keadaan saya sudah gak tertolong lagi. Sudah gak ada lagi yang bisa beri pertolongan. Hari ini Tuhan bertanya, "Hai anak manusia, percayakah engkau kalau tulang-tulang kering pun bisa hidup kembali?" Lalu Nabi Yehezkiel berkata, "Ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui." Lalu Allah mulai berfirman kepada Nabi Yehezkiel, "Kalau gitu nubuatkan, bangkit dan perkatakan sama tulang-tulang ini. Jangan lagi berkata aku tulang kering. Jangan lagi berkata tidak ada pengharapan. Bangkit dengan perkataanmu, katakan, saat nafas hidup masuk ke dalammu, maka engkau akan hidup kembali." Karena itu hari ini yang pertama saya mau ajak setiap kita bangkit dalam perkataanmu. Klaimkan janji Tuhan. Klaimkan apa yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Katakan nafas hidup berhembus atas tulang-tulang kering. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikatakan di sana saudara, waktu Nabi Yehezkiel menubuatkan nafas hidup itu berhembus, maka tulang-tulang itu bukan hanya hidup, mereka berserakan tadinya, mereka saling bersatu-satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan aku akan menumbuhkan urat. Bayangin saudara, urat bisa tumbuh. Lalu apa? Tumbuh daging.
Setelah tumbuh daging, tumbuh kulit. Dahsyat gak saudara? Tuhan Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Apapun keadaanmu saat ini, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku bisa dipakai Tuhan. Satu contoh di dalam Alkitab saudara, seorang Musa. Pada waktu Musa belum dipakai oleh Tuhan, waktu Tuhan memanggil Musa, Musa adalah seorang yang gagal. Seorang yang gak bisa bicara, gak pede saudara. Bahkan waktu itu dia adalah seorang pelarian karena dia habis bunuh orang saudara. Bukan bunuh karena dendam, tapi karena takut saudara. Kalau kesalahannya diketahui. Karena itu dia adalah seorang pelarian. Dia seorang pembunuh. Dia rasa oh ya udah masa depanku ya cuma gini aja sudah. Menjadi pelarian, hidup di negeri yang orang tidak kenal sudah aman. Tapi Tuhan memanggil dia, Musa, aku punya satu misi buat engkau. Aku punya umat di Mesir yang sedang sangat teraniaya. Aku butuh seseorang. Aku mau kau pergi ke situ membebaskan umatku. Wah, waktu itu Musa berkata apa? Aduh Tuhan, please lah. Saya ini gak pandai bicara. Gak bisa Tuhan. Suruh ngomong apa nanti? Saya gak bisa. Tapi Tuhan selalu berkata, kalau aku yang membuat lidah apa susahnya? Wah, dia masih bilang utuslah orang lain saja Tuhan. Akhirnya Tuhan sampai greget saudara. Ya sudah, aku kirimkan kakakmu Harun temani engkau. Tapi engkau harus pergi. Dan kita lihat ceritanya saudara saat Musa mau bangkit. Akhirnya dia oke, deal. Ya sudah Tuhan aku pergi. Aku gak tahu apa-apa loh ya, aku gak ngerti loh ya. Pokoknya aku gak tahu, gak bisa. Tapi aku mau bangkit dengan kekuatan Roh Allah. Maka waktu dia meresponi Tuhan seperti gambar yang saudara lihat. Musa tidak pernah berpikir seumur hidupnya dia bisa melakukan mujizat. Dia gak pernah berpikir dia angkat tongkat saudara, laut bisa terbelah menjadi satu daratan yang kering. Tidak pernah dia berpikir dia bisa bawa 600.000 laki-laki ditambah anak-anak lembu sapi. Kira-kira 2 juta orang dia bawa keluar dari tanah Mesir. Tapi saat dia bangkit dan percaya Roh Allah bisa memakai dia, maka mujizat mulai terjadi. Amin. Satu lagi contoh di Alkitab saudara. Ada seorang bernama Yusuf, dia seorang anak muda yang tidak dewasa. Dia sembarangan ngomong saudara. Wah, karena dia sembarangan ngomong, dia menimbulkan rasa benci sama saudara-saudaranya. Akhirnya fatal saudara. Dia dijual ke negeri asing, dijadikan budak. Coba saudara bayangin, seorang anak muda, mungkin kita perkirakan umur 17 tahun. Kalau sudah dijual jadi budak, masa depannya apa saudara? Gak ada saudara. Sudah fatal saudara. Tetapi Yusuf, waktu itu Yusuf hidup di zaman belum ada Taurat Tuhan. Belum ada Alkitab. Tapi Yusuf percaya Tuhan yang pernah memberikan dia mimpi adalah Tuhan yang setia. Dia percaya kalau aku terus mau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa masa depanku gilang gemilang. Karena itu selalu ditulis dalam kisah Yusuf. Kemanapun dia dilempar, sampai ke penjara sekalipun, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sampai di dalam penjara pun dia jadi orang yang dipandang, dipercaya, jadi berkat buat kepala penjara. Bahkan sampai akhirnya tanpa dia duga-duga, dalam satu hari dia dipanggil menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara bisa bayangkan gak? Seorang budak kalau Tuhan mau angkat, gak susah, gak perlu satu hari saudara. Tiba-tiba raja bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan. Tiba-tiba seorang yang pernah dari penjara ingat, oh di penjara ada seorang. Dia penuh dengan Roh Allah. Dia bisa mengartikan mimpi dan itu terjadi waktu aku bermimpi. Coba ya raja dipanggil. Waktu dipanggil Yusuf mengartikan mimpi raja. Hari itu juga Tuhan memberikan satu kesempatan. Langsung dari narapidana naik tahta saudara. Jadi Perdana Menteri yang pangkatnya tidak kalah dengan raja. Karena itu saudara saya mau kita semua menyadari. Kalau kita mau bangkit, kalau kita mau ikut, kalau kita mau percaya bahwa Roh Allah tak terbatas dan dia bisa memakai kita.
engkau bisa dibawa Tuhan menjadi pelita yang luar biasa. Amin. Karena itu yang terakhir saudara, ada sebuah firman yang sangat memberkati saya di dalam Yesaya 49 ayat 6. Di sana dikatakan, ini firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, tapi saya percaya ini juga firman Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Di sana dikatakan apa? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yehuda, suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Firman ini sudah tergenapi, saudara. Kemarin di dalam sel grup saya, ada seorang yang berkata, yes, link ibadah YouTube kita sudah sampai ke Paris, saudara. Dan sudah sampai ke Swedia di Eropa, di tempat cicik saya. Sudah sampai juga ke Amerika. Sudah sampai ke ujung bumi, haleluya. Hari ini saatnya firman Tuhan diperdengarkan. Amin. Asal kita mau bangkit, bergerak bersama Roh Allah. Amin. Karena itu yang terakhir, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan ref dari lagu ini. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita imani bahwa Allah sanggup memakai kita. Dan setelah menyanyikan lagu ini, saya mau ajak setiap kita untuk berdoa sama-sama. Agar Tuhan mengurapi setiap kita menjadi terang. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Klaimkan saudara. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Klaimkan mujizatnya. Saatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terakhir kali klaimkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari saudara, saya ajak setiap kita sama-sama klaimkan. Mari berdoa bersama-sama saya, ikuti kalimat demi kalimat, dan nanti pada terakhir mari sama-sama kita klaimkan janji firman Tuhan ini, bahwa Roh Allah ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Mari sama-sama kita berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah terang dunia, dan aku juga adalah terang dunia. Sekalipun dunia ini sedang dalam kegelapan, namun aku tidak perlu ikut-ikutan jadi gelap. Terang hidup-Mu ada atas aku, dan aku mau hidup di dalam terang-Mu. Hari ini terang-Mu terbit atasku. Aku percaya terang-Mu telah turun, Tuhan. Terang-Mu telah nyata atas kami. Terbitkan terang-Mu, Tuhan, atas usahaku. Terbitkan terang-Mu atas rumah tanggaku. Terbitkan terang-Mu, Tuhan, atas keluargaku. Terbitkan terang-Mu, Tuhan, atas kotaku, bahkan atas negeriku. Dan hari ini aku percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau bisa memakai aku untuk menyinari setiap kegelapan di sekelilingku. Aku mau bangkit. Aku mau percaya Engkau sanggup memakai aku menjadi orang-orang yang berguna, bahkan lebih daripada matahari yang tidak bernyawa. Aku adalah anak-Mu. Aku akan jadi terang, terang dunia yang menyinari seluruh kegelapan. Dan yang terakhir, mari sama-sama saya ajak setiap kita klaimkan firman ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai
3. Kita baca terlebih dahulu 1 kali. Setelah itu kita sama-sama buka suara. Berkati dirimu, berkati keluargamu. Bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan dan diurapi untuk melakukan hal-hal yang besar ini. Haleluya, sama-sama kita baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Mari sama-sama kita buka suara, kita mau berdoa. Letakkan tanganmu di atas kepalamu dan katakan, Tuhan, hari ini aku mau bangkit. Aku mau bangkit dalam perkataanku. Aku mau klaimkan janji firman Tuhan ini terjadi atas diriku. Aku mau bangkit di dalam perbuatanku. Aku mau jadi berkat buat orang di sekitarku. Mari sama-sama buka suara. Ya Tuhan, hari ini roh Tuhan Allah ada pada kami. Sebab Engkau telah mengurapi kami. Tuhan, Kau mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik. Kau mengurapi kami Tuhan untuk memberitakan ya Tuhan bahwa tahun rahmat-Mu telah datang. Tuhan, Kau mau mengurapi mulut kami untuk menjadi perkataan-perkataan yang menghibur, yang menguatkan orang-orang di sekitar kami. Bahkan Kau mau pakai kami untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan untuk menjadi ya Tuhan orang-orang yang membawa berkat, membawa semangat, oh Tuhan, yang baru kepada semangat-semangat yang sudah pudar, membawa nyanyian puji-pujian ganti segala semangat yang pudar, bahkan untuk memberitakan pembebasan, memberitakan pertolongan Tuhan di tengah-tengah segala krisis dan kegelapan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mau bangkit dan bergerak dengan kekuatan roh-Mu, maka roh-Mu akan bekerja dengan dahsyat dan pelita-Mu Tuhan akan menyala atas kami, dan kami akan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu terakhir, terimalah berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kau berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Terang Tuhan telah datang, Tuhan, dan sekalipun kegelapan melingkupi bumi, Tuhan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Tuhan, kami klaimkan hari ini setiap anak-anak-Mu akan bangkit menjadi terang. Setiap kami tidak hanya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bersembunyi, tapi kami akan jadi pelita-pelita yang menyala, pelita-pelita yang jadi berkat. Tuhan, kami bukan hanya tidak takut dengan kegelapan, tapi kami juga akan jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kami akan jadi terang yang besar untuk bangsa ini. Tuhan, saat kami mau bangkit bergerak bersama roh Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau mengurapi jemaat-Mu, dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran dengan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ya, sampai di sini kebaktian kita, sampai ketemu minggu depan. Halo saudara, di tengah-tengah keadaan dunia dan bangsa kita yang sedang tergoncang oleh adanya wabah virus corona, inilah saatnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk bangkit berdoa buat bangsa ini, buat seluruh dunia, jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Karena itu Gereja Exodus membuka satu kesempatan persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, dan kami akan membagikan link lewat setiap ketua-ketua sel group yang ada. Jadi bagi setiap jemaat yang rindu, bahkan teman-teman saudara yang membutuhkan doa-doa untuk menguatkan jiwa roh mereka di tengah-tengah situasi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa lewat persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap pengorbanan dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Tetapi dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti dalam firman-Nya, dalam Amsal
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Ia akan mengisi lumung-lumungmu dengan penuh dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gerejanya, dapat melalui transfer ke rekening BCA kami. Oh